Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Yang kami hormati pengurus yayasan PPH Persib, Dewan Asatidz dari Darul Hijrah SD dan TK yang kami hormati, dan semua yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz dan ustazah sekalian yang kami hormati, kami terus terang pertama kali datang ke sini. Saya dari Surabaya, tapi kalau rumah di Gresik, di Sidoarjo. Aktivitas saya saat ini ada di PPH Hidayatullah Surabaya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, awal-awal dulu tahun 90-an, tahun 2099 saya masuk di SD Lukman Hakim Surabaya, termasuk yang orang-orang awal di SD. Sampai sekarang saya sudah pernah ditugaskan tadi di mengawali SD di Sumeneb 3 tahun, 2007 sampai 2010. Terus kepala sekolah di SD Lukman Hakim 19 sampai 23 kemarin di SMP. Habis dari SD ke SMP, sekarang ke yayasan di KJN. Ada badan di yayasan Surabaya namanya Penjamin Mutu. Ya, tugasnya kalau di dinas pendidikan itu pengawas, pengawas sekolah, kita yang memastikan program yang direncanakan oleh unit-unit pendidikan yang di bawah PPH Surabaya. Jadi Surabaya itu mulai TK, SD, SMP, SMA, asrama, ada style juga ada asramanya, ada SMKPU yang di Malang, itu juga Indonesia Surabaya, PPH Surabaya. Ada juga stigma di Malang, yang ketuanya Pak Nanang sendiri. Dari beberapa unit pendidikan itu yang di bawah PJN, yang menjamin mutu pendidikan yang ada di unit-unit pendidikan di bawah PJN. Baik, kemarin saya salah tanggal datang ke sini Sabtu yang kemarin, ternyata tanggalnya salah. Kalau semangat, ojo lali ya penting. Waktu itu hari Jumat saya diingatkan, terus nggak ngelihat tanggalnya, yang penting menit Sabtu, besok Sabtu ya. Ternyata tanggal lu kok sepi nih gini. Tanggalnya belas walah, wis gak apa-apa, silaturahim mampir di. Para ustaz dan ustazah sekalian yang berbahagia, kemarin saya juga sudah ngirim materi tentang metode pendidikan, metode pembelajaran dalam Al-Quran.
kita tahu bahwa Hidayatullah pendidikannya adalah pendidikan integral berbasis tauhid, PIBT. Pendidikannya pendidikan integral. Artinya pendidikan integral itu pendidikan yang tidak boleh berdiri sendiri, sekuler, ilmu umum sendiri, ilmu diniyah diajarkan sendiri, enggak. Tapi pendidikan di Hidayatullah itu pendidikan yang terintegrasi. Belajar matematika itu juga belajar agama Islam. Belajar IPA itu juga belajar PAI. Jadi harus saling terkait karena sumber ilmu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tertuang dalam firman-Nya Al-Quran. Sumber ilmunya cuma itu. Jadi kalau dipisah-pisah nggak bisa. Coba kalau jadi seorang Muslim terus nggak bisa matematika, nggak mungkin. Kita sholat perlu tahu rakaat zuhur berapa? 4. Berarti harus tahu konsep 1, 2, 3 dan 4. Tahu matematika. Apalagi lebih tinggi lagi harus tahu persentase. Karena suatu saat kalau duitnya akeh, kewajiban bayar zakat. 2,5%-nya dari 100 juta berapa ya? Ya kalau orang Islam nggak pintar matematika kan nggak bisa sempurna dalam menjalankan keislaman. Sehingga harus terintegrasi, ilmunya harus terintegrasi. Belajar lagi. IPA itu tidak hanya sekedar misalnya belajar tentang ya anak SD belajar tentang air misalnya, dari mana air, apa sifat-sifatnya air, begitu Bu ya, ada ya. Terus tapi juga jangan lupa tidak hanya sekedar mempelajari airnya, tapi jangan lupa masukkan siapa yang menciptakan. Itulah pendidikan berbasis tauhid. Belajar air itu akhirnya menyebut ujung-ujungnya adalah tauhid Allah. Jangan lupa itu. Terus air punya hukum atau sifat ya? Mengalir dari atas ke bawah. Sifatnya. Terus yang membuat sifat air seperti itu siapa? Jangan lupa menyebutkan itu. Jadi jangan air yang enggak. Tapi pendidikan integral berbasis tauhid. Apapun yang kita ajarkan terhadap anak-anak didik kita harus menambah tauhid dan keimanan. Belajar tentang jeruk, IPA ya. Diteliti jeruk itu, kulitnya ternyata banyak bagiannya, bagian luar, bagian dalam, warnanya beda, baunya beda, gitu ya. Belum lagi dalamnya, ujung-ujungnya subhanallah. Begitu. Jadi jangan terpisah. Jadi Bapak Ibu yang mengajarkan IPA, Bahasa Indonesia, matematika, IPS, jangan dipisahkan dengan pendidikan tauhid. Itulah pendidikan Hidayatullah, yaitu pendidikan integral berbasis tauhid. Jangan pernah terpisah. Oke. Karena posisinya berdiri, saya nggak bisa berdiri, tapi nggak apa-apa wis. Pakai mic kan? Ini aja, apa? Mic. Sudah apa itu? Ini aja. Sambil disiapkan ya. Metode pembelajaran dalam Al-Quran. Nah, kalau tadi secara keilmuan pendidikannya juga harus integral. Secara keilmuan tadi kan harus integral, menyatu. Tujuannya juga satu, yaitu menambah iman tauhid kepada Allah. Secara
pribadi sama, kita bukan hanya sekedar sebagai guru yang mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan, ngajari anak berlari, meloncat, membuat karya A, B, C, D, tapi kita juga harus mampu mengarahkan menjadi murabbi ruh, menjadi murabbi yang mampu mengarahkan anak-anak bertambahnya iman, bukan hanya sekedar bertambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Harus bisa mengarahkan anak-anak untuk urusan dunia itu biasanya tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi dibutuhkan uswah, contoh. Kalau kita mengajarkan anak-anak sabar, didefinisikan, diterangkan, diceritakan, ya percuma, nggak ada contoh sabar. Sabar itu kayak apa sih? Ayo Pak, sobat saya bisa sabar itu apa sih? Sabar itu ngantri, itu kasus ngantri. Kalau kasus pas dia kena musibah kesandung misalnya, masa ngantri kan enggak kan? Kan perlu sabar kan? Musibah uangnya hilang, atau pas sakit, pas beda lagi. Nah, itu kalau tidak dicontohkan karakter bersih, sebersih itu apa? Tidak hanya sekedar diucapkan secara lisan, tapi dicontohkan. Oh, bersih itu begitu. Saya suka sama guru itu. Pakaiannya bersih, rapi, sepeda motornya bersih, mejanya bersih. Oh, ternyata begitu ya, hidup bersih. Kalau diceramahkan, ya percuma, nggak ada contohnya. Kan itu sifat ranahnya ranah afektif, sabar, penerimaan. Mic-nya mana? Itu kan di sini. Mic yang tadi gimana? Kan nggak bisa ditampakkan. Diucapkan tuh nggak jelas. Maka harus dicontoh. Ya pasti shot guys. Para ustadz dan ustadzah sekalian yang kami hormati, jadi menjadi guru tidak hanya sekedar transfer keterampilan maupun ilmu pengetahuan, tapi juga harus menjadi murabbi, pendidik yang bisa menghantarkan bertambahnya iman, transfer akhlak, ditambah lagi dengan didoakan muridnya. Nggak boleh dibiarkan, tapi kita harus setiap hari mendoakan murid-murid kita. Maka jangan heran di Hidayatullah itu kalau awal-awal membangun sebuah kampus, sebuah model pendidikan, jangan heran, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan. Kalau menjadi guru ya, bukan hanya pengetahuan, keterampilan, bukan hanya sekedar menjadi uswah dan mendoakan, tapi golek sumbangan. Ditambahi golek sumbangan, golek murid, golek utangan barang. Jangan heran, ya wes begitu. Ya sampean guyu pernah begitu? Jadi dulu saya jadi kepala sekolah di kalau saya di Surabaya itu tidak mengawali sih, sekolah itu sudah berjalan, cuman di masa-masa awal gitu aja, bukan. Tetapi kalau di Sumeneb dulu saya mengawali, bagaimana saya nyetak brosur tahun 2007, nyetak brosur, saya edarkan ke TK-TK, saya sendiri, saya edarkan ke TK-TK. Terus katanya ngandalkan siapa, nyuruh siapa? Sekolah ini belum jadi,
ya. Maksud saya belum jadi itu belum jalan, masih nyari murid. Ini kalau tidak di samping jadi kepala sekolah juga jadi sales, marketing, ya, juga jadi ya manajer. Mau nyuruh orang nggak mungkin bisa menjelaskan sekolah ini. Yang paling bisa adalah yang paling tahu kepala sekolah. Nyuruh orang terus apa yang kita hadapi kan kepala-kepala TK waktu itu misalnya. Kita harus bisa menjelaskan visi sekolah ini apa, bagaimana fasilitasnya, model pembelajarannya, sampai dengan biayanya. Loh itu kalau nyuruh orang lain mau besok bisa. Ini awal-awal. Dia bisa jalan-jalan. Ya, jadi ya harus dikerjakan multifungsi. Ya jadi kepala sekolah, ya jadi marketing, ya jadi guru. Ya jadi guru. Apalagi kalau gurunya sering nggak masuk, banyak kepentingan, kepala sekolah yang jadi korban sering gantikan. Para ustadz dan saudara sekalian, ya mudah-mudahan itu karena murid juga harus belajar, guru juga harus belajar, dan pembelajaran guru yang paling baik ya tadi pengalaman hidup, sehingga nanti kita bisa menularkan kepada murid-murid kita. Dalam pembelajaran, proses belajar mengajar itu pun tidak boleh memisahkan antara model-model pembelajaran itu kita harus menggali juga dari sumber yang kita imani, yaitu Al-Quran. Apakah boleh kita menggali dari berbagai macam sumber, dari barat misalnya, dari buku-buku yang lain, monggo silakan. Tetapi alangkah baiknya kok kita nggak pede dengan kitab kita. Apakah nggak ada dalam kitab kita tentang pembelajaran? Padahal kita mengimani, mengakui bahwa Al-Quran itu mencakup segalanya, ya, mencakup segalanya, gitu kan? Segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Terima kasih. Sebelum ke metode pembelajaran dalam Al-Quran, mungkin supaya kita tidak terkecoh dengan gonta-gantinya kurikulum. Merdeka sekarang. Sekarang terakhir ini kan kurikulum merdeka. Terakhir kita kurikulum merdeka. Dulu ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Ada lagi kurikulum apa istilahnya? KBK. Terus dilanjutkan dengan kurikulum KTSP. Terakhir merdeka. Kalau sebagai kader Hidayatullah, kurikulum Hidayatullah itu justru tidak hanya kurikulum yang ngatur urusan dunia, melampaui itu semuanya. Kurikulum integral berbasis tauhid, dan tauhid itu bekal keselamatan dunia sampai akhir. Tidak hanya kurikulumnya Hidayatullah itu mestinya tidak mengatur sukses di dunia, tapi
mengatur sampai bagaimana murid siswa ini sukses dunia sampai itu guru ngajar. Jadi jangan kalau pemerintah mengganti guru ya nggak apa-apa, itu kan hanya sekedar administrasi, harus disesuaikan. Kalau dulu TIK, tujuan instruksional khusus, TIU, tujuan instruksional umum, ada lagi KD, diganti kan? Kompetensi dasar, kompetensi inti. Terus sekarang kurikulum merdeka apa? CP, capaian pembelajaran. Intinya sama nggak itu? Sama. Ganti nama. Kurikulum itu saja sama. Ya jangan heran. Terus gak apa-apa, gua ganti istilah nggak masalah. Dalam PAI, walaupun kurikulumnya ganti tiap 5 tahun ganti, isinya sama nggak? Tetap ngajarkan sholat ya? Tetap ngajarkan, kalau dalam matematika tetap penjumlahan, pengurangan, pembagian, tetap. Sakjane sing berubah apa nih? Caranya, metodenya, ada cara-cara tertentu yang menjadi pembeda di antara. Tapi kita tidak membahas itu, nanti kelamaan. Yang paling simpel gini aja. Kurikulum itu boleh berbeda di setiap zaman penyebutannya. Tapi kita punya kurikulum integral yang harus kita gali lebih mendalam, sehingga memang itulah menjadi keunggulan pendidikan Hidayatullah atau PIBT. Nah, ngomong-ngomong kurikulum, apa sih Pak kurikulum? Pak siapa ini? Pak Miftah, boleh saya bertanya? Apa sih kurikulum itu Pak? Lali. Ibu-ibu, apa itu kurikulum? Tamen googling Bu, cepet. Seperangkat pembelajaran yang mengatur di situ tentang rencana, tujuan, isi, proses, macam-macam yang digunakan dalam satuan pendidikan tertentu. Perangkat pembelajaran. Pertanyaannya, SDN 1 dengan SDN 2 sekarang ini kurikulumnya sama nggak? Kadang masih beda. Kadang masih beda. Tapi secara umum sama. Atau tahun 2020 itu aja kemarin. Sama. Tahun 2020 sekolah A dengan sekolah B sudah diatur semua dalam satu, bahkan kecamatan sama semua. Sama ya kurikulumnya ya. Termasuk di sini SD lah, SD. Di sini pakai apa? Merdeka kan? Oke. Di antara kurikulum sekolah-sekolah yang memakai kurikulum yang sama, apakah hasilnya sama? Hasilnya tidak. Karena hasilnya tidak sama, maka jumlah muridnya juga tidak sama. Itu kan pengaruhnya ya, berpengaruh pada mutu pendidikan sehingga diminati. Nah, terus kira-kira yang menyebabkan hasil berbeda itu apa? Padahal kurikulumnya sama. Halo? Apa nih? Prosesnya yang beda ya. Oh itu waktunya Bu, bukan proses. Lama ya waktu belajarnya. Ya. Secara umum dalam sekolah itu
ada kurikulum, ada model pembelajaran yang di situ ya, kita kalau tadi bilang proses, maka kita juga di dalam proses itu ada metode cara mengajarnya. Wis dalam satu sekolah saja, dalam satu sekolah ada 2 guru matematika. Kira-kira hasilnya sama nggak dari 2 guru tadi? Beda. Yang diajarkan sama nggak? Babnya sama, babnya sama, penjumlahan, kelas yang diajarkan juga sama-sama kelas 1 misalnya. Gurunya berbeda, hanya hasilnya Berbeda. apa yang menyebabkan padahal kurikulumnya sama, bukunya sama, kelasnya sama, gajinya sama. Hasilnya Kak beda. Apa yang menyebabkan? Metode pembelajarannya beda. Saya kasih gambaran begini. Jadi metode pembelajaran dengan kurikulum itu ibarat warung. Kurikulum itu ibarat menu ikan bakar. Sini banyak warung ikan ya. Ibarat kurikulum itu ibarat menu ikan bakar. Adapun model pembelajaran itu prosesnya, sarananya macam-macam. Ada dua warung. Warung yang satu di pinggir jalan. Menu yang dijual sama ikan bakar. Harganya murah. 1 porsi sama minum es teh 20.000. Tapi dia kaki 5, duduk di bangku, terus kadang juga kalau bakar ikan asapnya juga kena pembeli gitu ya. Kalau kepanas ya agak kepanasan, bising karena mobil riwa-riwi karena di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu sama yang dijual adalah ikan bakar. Warung yang kedua ada di pinggir jalan tapi agak masuk sedikit. Kenapa masuk? Karena disediakan lahan parkir. Masuk lagi ada kolam-kolaman begitu. Masuk lagi ada saung-saung, ada gazebo, lesehan. Yang dijual juga sama ikan bakar. Harganya agak mahal. Nah, ketika konsumen masuk, disambut, silakan Bapak Ibu, apa yang bisa dibantu? Oh, pesen apa? Langsung. Oh, itu tempat yang kosong, silakan duduk. Ya, disetelno musik Islami, liar-liar, rengeng-rengeng, enggak terlalu keras. Ada musik yang bisa didengarkan, ada suara air gemericik. Jadi sebelum makan, menunggu masakan datang matang, itu sambil lihat kolam itu ada beberapa ikan hias. Nah, harganya mahal. 1 orang yang tadi 20.000, yang di warung yang kedua ini bisa sampai 50.000 1 orang. Bener ya? Bener. Loh, herannya ketika pulang dari warung yang kedua tidak merasa kemahalan, malah ngomong ke orang lain, kapan-kapan nek mangan dek kono enak ambek rapat. Ada begitu ya?
Ndek kono ya enak, sambil rapat, sambil rundingan, nek ngusung caleg sambil caleg-caleg. Kalau guru-guru biasanya begitu kan, di sana aja sambil rapat enak, lesehan, ada ininya, ada tempatnya, sediakan A, B, C, D. Lupa, walaupun mahal, tapi tetap puas dan malah merekomendasikan orang lain untuk bisa makan di warung yang kedua. Mahal itu. Kira-kira apa yang membedakan? Terus yang pertama tadi, walaupun murah, mau ngajak temennya ke situ itu males. Ojo panas. Ojo kono panas, sangit bisa lambiku lambu sangit kabeh kene. Padahal murah. Biasanya ibu-ibu kan senang yang murah. Tapi kenapa kok nggak direkomendasikan warung yang kira-kira apa, Bu? Servis. Servisnya. Iya. Padahal menunya sama, kurikulumnya ikan bakar. Yang dijual sama ikan bakar. Wis bedane apa sih ikan bakar? Kalau sampean makannya tadi di warung agak masuk tadi, oh kena dirasakan. Ini kayaknya kurang asin ya. Tapi kan bisa dirasakan. Tapi di kono wis keringetan, mangan cepet-cepetan wis gak dirasakan. Pedes gak pedes, gurih gak asin, wis pokoknya mangan warak nang mulih. Ya, itulah bedanya kurikulum dengan metode pembelajaran, Bapak Ibu. Sama kurikulumnya Merdeka, sama kurikulumnya mana? Warung tadi itu kurikulumnya sama, menjual ikan bakar. Sama sekolah Lukman Al-Hakim, SD ini sini apa namanya? Lukman Al-Hakim ini sama. Sama-sama ngajarkan tahfidz, ngajarkan sholat, ngajarkan wudhu. Dengan sekolah sebelah sama, juga ngajarkan Al-Quran, dengan juga ngajarkan sholat, juga ngajarkan taharah. Tapi apa yang membedakan? Orang sekarang kalau jari ini marketing, segmentasi pasar, segmen pasarnya, walaupun yang di situ gratis, terus di sini bayar. Kalau tadi pelayanannya berbeda, jangan khawatir tidak punya murid. Karena jelas beda kan, bedanya dengan restoran tadi loh Bu. Restoran dengan kaki 5. Sampai mau milih yang mana? Mau milih sekolah yang mana? Kalau memang dibuat model kaki 5, ya begitu karakter. Kalau mau di model lesehan, ya karakternya begitu. Kalau dengan rumah makan, dengan ya karakternya begitu. Jangan takut. Asalkan tadi itu di dalamnya prosesnya seperangkat tadi itu, kurikulum itu kan hanya sekedar perangkat, tapi model penyajiannya, model harus ada diferensiasi atau perbedaan. Nek podo ae Pak, lah kaya pembayar larang. Buat apa bayar mahal-mahal? Masuk ke warung sampean, toh sama bau asap, sama-sama bau, sama-sama panas, sama-sama bising. Nah buat apa saya bayar mahal? Ya mendingan yang pinggir jalan tadi. Nah konsekuensi kalau kita mau bikin pendidikan yang bermutu,
Orang tidak akan melihat biayanya asalkan mutunya memang benar-benar dijaga. Nah, siapa yang menjaga mutu? Ya semua warga sekolah masing-masing itu yang bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan peran tugas yang diberikan masing-masing. Lingkari kune sekolah baru Pak, sampai apa ya seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin kita masuk saja karena waktunya sampai jam berapa ini Pak? Metode pembelajaran dalam Al-Quran itu ya. At-Thariqatu, ini ada kalimat yang menarik, mutu, ada kalimat kata-kata mutiara hikmah yang penuh dengan makna. At-Thariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris atau ahammu min kulli syai'. Ahammu min kulli syai'. Artinya at-thariqatu metode ahammu minal maddah, lebih penting, lebih utama daripada materi ajar. Yang saya contohkan tadi, ada 2 guru PAI. Tadi kan guru matematika, nah enak matematika terus. Arang-arang kayak contoh guru PAI. Saat ada 2 guru PAI sama-sama mengajarkan sholat, sama-sama mengajarkan sholat atau mengajarkan wudhu di kelas yang sama, satu kelas A, satu kelas B, di level yang sama maksud saya. Kok hasilnya berbeda? Yang kelas A 90% tuntas, bisa semua wudhu. Yang kelas B yang tuntas yang bisa cuma 50% anak. Hasilnya beda. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu? Babnya sama, bukunya sama, levelnya sama, hanya gurunya yang berbeda. Apa, Bu? Cara mengajarnya. Jadi at-thariqah, caranya. Maddah itu materi bab, materi ajar, ya, itu maddah, judul. Bab yang diajarkan boleh sama, yaitu bab wudhu, tetapi yang paling penting adalah cara mengajarkannya. Yang mengajar, pelakunya adalah guru, maka guru harus kreatif, inovatif. Karena cara menentukan hasil, bukan materinya. Materinya sama. Jadi at-thariqah, cara mengajar, metode pembelajarannya lebih penting dari bukunya. Kadang-kadang buku gak dibuka sama gurunya. Pak Guru, halaman berapa? Nggak usah, tutup aja. Ayo ikut Ustadz ke masjid. Ayo ikut Ustadz ke masjid. Kenapa? Wis talah. Ayo berjalan ke masjid sambil penyanyi. Tuh 2, 3 nyanyi. Seneng anak-anak. Sampai di masjid suruh apa itu? Di depan keran wudhu, suruh baris. Coba lihat Ustadz lagi ngapain? Lagi wudhu. Nah, tirukan Ustaz. Cepet ngajarkan wudhu teori. 1 begini, kedua begini. Delomong kabeh suwe kan. 2 jam. Jam berikutnya baru, jam besoknya pertemuan yang kedua baru bisa wudhu. Karena kakean teori.
Guru yang pertama langsung diajak ke tempat wudu. Tirukan Ustaz, ayo pembasuh. Niat dulu, cara niatnya begini. Sekarang kita basuh kabeh. Ya, tangan semuanya. Langsung 10 menit bisa semuanya. Guru yang kedua diajarkan teorinya dulu. 3 pertemuan baru bisa. 3 pertemuan baru bisa. Berarti cara menentukan hasil. Cara lebih penting. Yang kedua, wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Wal mudarrisu, dan seorang guru ahammu minat thariqah, lebih penting dari cara. Karena guru bisa memakai berbagai macam cara. Gurunya lebih penting dari keduanya, dari materi maupun dari caranya, dari metodenya. Kadang guru harus nggak pakai cara itu sudah lama dipakai. Sekarang ikuti saya. Guru punya inovasi lain. Ya. Kadang guru ngajari itu nggak sesuai dengan apa? Kan makanya ada ini ya, murid itu nggak diajarkan ngaji sama kiai, tapi pulang jadi ada begitu ya? Ada ceritanya toh atau ada orangnya? Ada cerita atau ada orang? Ada nggak begitu? Jadi kiainya lebih penting daripada cara-cara, daripada buku itu ditinggalkan sama kiai. Terus pokoknya awakmu melu aku, ikut saya, itu ya. Tiap hari nyuguhi tamu apa? Teh. Nyuguhi teh. Ada tamu lagi, nyuguhi lagi teh. Kadang ya bersih-bersih di rumahnya kiai. Jarang ikut ngaji, tapi pulang menjadi kiai. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya ternyata begini. Tamunya kiai itu kan bodoh kiai ini, sama-sama orang pinter, begitu kan? Banyak tamu kiai itu sama-sama orang pinternya, sama kiainya, sama pejabat, macam-macam. Dia memang tidak ngaji, tapi nungguin dek kono, ngerungokno pembicaraane para wong pinter, sehingga masih gak ngaji di musola, gak ngaji di masjid, gak ngaji di sekolah. Pembicaraan yang berkualitas itu gak kakean guyon, itu direkam, mulai dadi wong ngopeng. Tapi memang diizini kan sama kiai. Kamu di situ aja. Kalau butuh tisu, butuh air, iya. Nah, itu terkenal. Itu kalau dari teman-temannya sekelas, seangkatan, itu biar gak tahu ngaji, gak tahu sekolah, tapi mulai kok pinter. Karo nek nganep kiai ini, ya, tadi pinter. Dikira laduni, padahal juga enggak Pak. Dikira laduni, enggak. Karena sering ngrungokno diskusi ning kiai, maka jadi dikira laduni, enggak juga. Lanjut. Wa ruhul mudarris ini, wa ruhul mudarris ahammu min kulli syai'. Ruhnya mudarris itu lebih penting dari segalanya, dari madah, dari thariqah, dari mudarris atau guru itu sendiri. Karena yang membedakan kualitas guru itu bukan fisiknya, bukan ilmunya, tapi dari ruhnya.
yang dibutuhkan oleh murid sebenarnya ya keterampilan penting, ilmu penting. Cuma ridho dan doa guru itu kalau nggak dimulai dari roh nggak bisa. Doa, makanya sering-sering minta doa kepada guru, pada kiai, pada ustadz, karena didoakan di setiap malamnya ya, itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena yang bisa merubah semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya ini juga atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi silakan disimpulkan. At-thariqah ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu min kulli syai' atau ahammu minal mudarris. Stepnya kalau mau menjadi tahapan kalau mau menjadi guru yang ideal itu nomor 1 dari bawah ya, dari bawah. Nomor 1 guru ruhul mudarris, roh seorang mudarris, seorang guru harus benar-benar berkualitas. Dengan apa? Hidayatullah kan punya manhaj. Mulai dari apa? Yang pertama surat apa? SW Al-Alaq, mengenal Allah. Yang kedua surat Muzammil, Mudatsir, Al-Qalam, berquran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, berquran, berakhlak. Terus Al-Muzammil, qumil laila illa, memperbanyak tahajud. Al-Mudatsir, berdakwah. Al-Fatihah, berjamaah. Kan begitu. Kita sudah punya manhaj untuk pembinaan ruhiyah, salah satunya. Yang kedua, mudarrisnya, orangnya, gurunya sendiri harus pandai, berkualitas, harus menguasai atasnya itu metode dan menguasai materi. Menguasai metode dan materi. Kalau bahasa sekarang ya berkompeten di bidangnya dan berinovasi. Berinovasi dalam pembelajaran. Gak panco ceramah kok. Pelajaran apa diceramah? Enggak begitu. Thariqah itu bermacam-macam. Seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Metode dalam bahasa Arab disebut thariqah atau jalan, sistem, manhaj atau wasilah perantaranya. Ketiga-tiganya digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi metode itu sebuah cara digunakan untuk mencapai tujuan. Lanjut. Satu, metode teladan. Ya, tadi ya, metode teladan. Dalam Al-Quran itu ada kalimat uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai uswah. Dan guru bukan sekedar sebagai pengajar, tapi juga teladan. Nek jarene wong Jawa, guru digugu dan ditiru. Digugu gimana? Digugu dan ditiru yang tidak tiru. Oh iya. Ya namanya guru.
Ya. Guru itu dituntut oleh malaikat, Pak, kalau keliru. Kalau di depan muridnya nggak boleh keliru. Dituntut begitu. Digugu dan digugu itu ucapannya diperhatikan, ditiru, tingkah lakunya ditiru, disingkat guru. Nah, jadi nggak mungkin guru nggak bisa ngasih contoh, itu nggak mungkin, ya. Metode uswah teladan ini penting karena aspek-aspek agama dan akhlak harus ada contoh nyata agar tidak salah dalam memahami. Dalam menyembah kepada Allah juga nggak salah. Metode teladan juga penting untuk menjelaskan dimensi akhlak yang berada dalam ranah afektif di hati, seperti sabar, ikhlas, syukur, gitu ya. Dikasih contoh, nerima, qanaah. Itu kalau nggak ada contohnya sulit diomong, didiskusikan, sabar gak ente-ente. Wis gak usah diomong banyak-banyak, sabar itu begini, pokoknya paham, hadisnya keutamanya begini. Lalu contohkan gurunya harus berlaku sabar. Oh, murid kan ndelok. Oh, gitu toh sabar itu. Nek wae antri ya gak nyerondol-nyerondol. Gitu kan? Oh, begitu sabar. Langsung nyangkep. Oke. Ya, yang kedua metode kisah. Jadi metode yang pertama tadi untuk aspek karakter itu perlu contoh. Saya lagi. Aspek untuk pembelajaran karakter. Di sini ngajarkan karakter nggak, Pak? Iya, karakter apa? Contohnya karakter apa? Katanya iya. Disiplin. Mandiri, suka bercerita, menolong. Iyalah, iya Pak, satu saja Bu, jangan banyak-banyak. Oh, saya yakin banyak. Oh, dihitung karakter itu ya gak mentas sampai. Cuman mau kita bahas satu saja. Apa sih? Mandiri. Mandiri Bu ya? Atau mandiri apa pengertian mandiri coba? Mandiri itu bisa mengurusi dengan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, bisa mengurusi kebutuhannya sendiri. Itu kita cara ngajarkannya supaya anak mandiri. Apakah kita definisikan begitu atau kita kasih contoh? Harus pakai contoh. Definisi arah juga bingung. Apa sih mandiri? Ya sudah, kita kasih contoh. Kalau ke kamar mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, kan begitu, mulai dari hal yang kecil kan begitu kan? Mengerjakan tugas sendiri, ulangan, terus kok tiba-tiba ada contoh bolpennya guru jatuh, tolong ambilkan. Waduh, gurunya nggak mandiri. Halo, kira-kira dapat contohnya nggak anak-anak dengan seperti itu? Dijatuh-jatuhkan sendiri, orang lain suruh ngambil. Kasih contoh cara minta tolong. Cara minta tolongnya dikasih contoh. Begini Bapak Ibu, bisa sejak awal mungkin saya tekankan bahwa tidak ada satu metode yang efektif digunakan untuk semua orang, semua pelajaran, nggak ada itu. Contohnya misalnya satu metode ceramah
sampean gunakan ke semua orang diceramahi, semua pelajaran diceramahi, itu nggak bakalan efektif. Nggak ada. Dengan berbagai macam metode nanti yang saya ucapkan, itu dibutuhkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan orangnya. Nggak bisa. Misalnya metode teladan, kau apa di contohnya juga nggak bisa. Nggak bisa, oke? Satu-satu. Ini uswah. Dan kalimat uswah itu ada dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Kita lanjutkan dengan metode kisah. Di dalam Al-Quran saking pentingnya kisah itu sampai ada surat Al-Qasas yang umat. Dan Al-Quran itu menurut salah seorang ahli ulama Al-Quran, itu isinya cuma dibagi 3. Isinya dibagi 3. Jadi Al-Quran yang tebalnya segitu, yang 600 halaman itu, kalau dibagi prosentase isinya cuma 3. Apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Isinya cuma 3 Al-Quran itu. 1, memuat tauhid, iman, penting. Yang kedua, syariat, halal, haram, perintah, larangan. Yang kedua umat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, semuanya tauhid surat itu. Tapi di surat yang lain, ini secara umum seluruh dalam satu Al-Quran yang 30 juz itu. Yang ketiga adalah kisah. Jadi Al-Quran sakmono gedene iku, Bu. Pak. Isinya diringkes jadi 3. 1, tauhid, iman. Yang kedua, syariat Islam. Syariat itu ya halal, haram, perintah, larangan, sunnah, ancaman, kabar gembira, yaitu sama dengan perintah tadi. Larangan dan perintah. Ciri-cirinya kalau itu larangan adalah adaan ancaman. Lanjut dengan yang bagian yang ketiga adalah kisah. Jadi memuat kisah, sepertiganya Al-Quran itu kisah. Makanya kalau ada pendapat membaca Qul huwallahu ahad 3 kali itu sama dengan khatam. Pernah dengar ya? Apa? Dalam satu tarikh ketika mau tidur itu kan perintah membaca 3 kali. 3 kali. Sama dengan ngatamno Al-Quran Bu. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah tauhid, dan tauhid itu sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali ya berarti khatam Al-Quran. Gitu loh hubungannya. Biar sampean nggak bingung. Kisah, kata-kata kisah, kososo, kisah itu diulang 44 kali. Sesuatu yang diulang berkali-kali dalam Al-Quran tidak mungkin hal itu tidak penting. Dilarang buang sampah, di kono mana dilarang buang sampah, di kono mana dilarang buang sampah. Oh berarti tidak membuang sampah di daerah ini itu stop, S dicoret. Iya ada di 50 meter lagi S coret. Di jalan raya itu loh, pernah lihat itu. Ada lagi S dicoret. Oh berarti tidak boleh berhenti di sini. Bahaya. Larangan ini larangan keras, soalnya ditempel beberapa kali. Kalau ditempel cuma 1 aja tempelannya, paling nggak apa-apa, di situ nggak ada, berarti sudah tidak apa. Tapi kalau ditempel
itu berarti penting. Jangan sekali-kali stop di situ, bahaya. Lanjut. Metode kisah itu biasanya diakhiri dengan menggarisbawahi keutamaan dan kelemahan yang dikisahkan. Misalnya kisah para nabi, ya apa yang bisa digarisbawahi? Oh, berarti orang yang beriman itu adalah orang yang selamat, orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang berjihad, orang yang beramal soleh, itu orang yang baik, selamat, sukses dunia dan akhirat. Oh, ternyata kisah Qarun, kisahnya para nabi begitu kan? Orang yang berdakwah, orang yang ada juga kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kisah Qarun, kisah Fir'aun, kisah iblis. Ya, kisah kaum-kaum nabi yang terdahulu, Nabi Lut, Nabi Soleh dan lain-lain. Oh, ternyata sebagai pelajaran bahwa orang yang tidak taat kepada Allah itu orang yang celaka. Begitu. Nah, sekarang kita mempelajari kisahnya Nabi Muhammad untuk apa? Kita mempelajari kisah para pejuang Indonesia, para pahlawan untuk apa? Ya mengambil ibrah. Oh, ternyata orang dulu itu berani melawan Belanda walaupun senjatanya nggak imbang. Wis jelas kalah kalau berhadapan. Makanya pakai strategi. Pangeran Diponegoro. Apa yang membuat dia menjadi pejuang? Oh, ternyata dia itu orang yang berilmu, orang alim, santri, misalnya begitu ya. Nah, jadi belajar itu juga harus, kalau di sana saya menekankan kepada guru IPS ketika belajar sejarah itu jangan hanya dibaca terus dibuat pengetahuan saja. Yang penting tahu sejarahnya, enggak. Tapi coba teliti, misalnya belajar sejarah di situ tahun sekian ada perjuangannya Pangeran Diponegoro. Siapa Diponegoro itu? Punya karakter apa dia? Oh, Diponegoro itu orang yang taat beribadah, pemberani, berakhlakul karimah, seorang pengajar. Begitu. Jadi kita bangga dengan Pangeran Diponegoro itu ada alasannya. Saya ingin jadi pangeran seperti Pangeran Diponegoro. Gitu. Jadi hanya sekedar tahun sekian, pemberontakan tahun sekian, melakukan A, B, C, D terus tertangkap sekian, nggak hanya seperti itu. Belajar tentang kalau sejarahnya Hidayatullah, siapa beliaunya? Ustadz Abdul Said. Siapa Abdul Said itu? Karakternya bagaimana? Bisa ditiru nggak? Itu bisa. Ya untuk itu. Jadi nggak hanya sekedar belajar sejarah, kapan, tahun, di mana, nggak hanya itu. Lebih dalam, karakter apa? Orang-orang sukses itu punya karakter apa? Nabi Muhammad itu orang yang sukses dunia akhirat punya karakter apa? Yaitu yang kita pelajari, kita bangga dengan orang-orang itu apa dasarnya. Ya kalau biasa-biasa saja, apa yang dibanggakan? Kan nggak mungkin dicatat dalam sejarah. Yang mati di 10 November itu Bu, perjuangan itu Surabaya, itu juga nggak 10, 20, ratusan. Tetapi Bung Tomo yang paling terkenal. Padahal yang mati banyak. Yang gugur di 10 November itu banyak. Berarti kan ada sesuatu yang istimewa pada orang tersebut.
Ya itulah apa istimewa. Oh, bisa mengajak, bisa Rupiahnya kuat. ruhiyahnya kuat. Ada. Jadi jangan sejarah itu hanya kapan, di mana, kejadian apa. Enggak. Apa sih orang itu kok bisa jadi, karakter apa yang dia miliki? Nyambung kan? Belajar sejarah itu juga nyambung dengan belajar akhlak. Lanjut, si oleh loro, telu. Jatahnya sampai jam 11 jatahnya ya. 15. Metode nasihat saya singkat aja lebih cepat. Nah, kalau materi sudah saya share kok, bisa dibaca sendiri. Saya kasihkan Ustadz siapa? Ini ya. Metode nasihat. Jadi ada metode nasihat, Bu. Terutama nasihat itu kalau dalam Al-Qur'an fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasakhtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Nabi Soleh meninggalkan kaumnya dengan berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah dari Tuhanku. Aku telah memberi nasihat kepadamu. Kamu sudah saya nasihati, tetapi kamu tidak menyukai nasihat orang-orang yang memberi nasihat. Biasanya nasihat itu metode pembelajaran bagi orang-orang yang berbuat salah atau keliru. Ini gak keliru lah kok dinasehati, begitu kan? Pernah nggak kita menghadapi murid yang salah? Pernah nggak kita menghadapi murid yang keliru? Berarti nasihat itu penting, dinasehati. Jangan anak-anak yang nggak salah, diem, nggak berbuat apa-apa. Kamu jangan begini ya, kamu nanti, saya salah apa Bu? Malah nggak efektif, menolak, begitu kan? Kalau dia salah, oke, kita sendirikan, kita nasehati. Ada metodenya sendiri. Metode nasihat ya. Bagi anak-anak yang melanggar peraturan, datang telat, nggak mengerjakan apa, contohnya tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Yang keempat, metode perintah dan larangan atau direktif. Metode langsung. Metode langsung. Dalam Al-Quran banyak berisikan perintah dan larangan. Contohnya, wa aqimus sholat. Dalam pembelajaran mengenai sholat, Allah menyuruh langsung. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat. Dan tunaikanlah zakat. Langsung perintah. Warka'u ma'ar rokin, dan rukulah bersama orang-orang yang sholat, bersama orang-orang yang ruku, yang artinya adalah mengerjakan sholat sama ya. Boleh nggak kita dalam pembelajaran menggunakan metode langsung? Boleh. Metode langsung artinya memerintah. Ayo anak-anak, silakan kerjakan A. Silakan begini, silakan begitu. Boleh. Ya. Kita lanjutkan metode langsung kalau atau direktif. Ada juga metode langsung tadi itu yang menyuruh ya, yang memerintahkan. Yang sekarang ini metode langsung tapi berisikan larangan. Jangan. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wala la banyak. Nah, saya menyebutkan contohnya satu aja. Ya. Metode langsung, perintah dan larangan itu biasanya digunakan atasan kepada bawahan, guru kepada murid bisa, ayah kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, bos terhadap karyawan. Nah, sesama kan nggak mungkin
menyuruh dan melarang. Dadi opo? Kalau guru, makanya guru boleh menggunakan ini karena guru itu dalam pendidikan Islam statusnya adalah lebih tinggi dari murid. Tetapi hati-hati sekarang dalam pendidikan sekarang ini, guru itu setara dengan murid. Di undang-undang sekarang guru setara dengan murid. Makanya istilahnya bukan guru, istilahnya itu pendidik dan peserta didik. Sama-sama ada dalam pendidikan, pendidik dan peserta didik. Sama kan? Setara. Satu circle. Setara. Lagi pula fungsi pendidik sekarang bukan mendidik tetapi fasilitator, memfasilitasi, Pak. Nah, sekarang itu nggak tahu ini sudah liberal atau memfasilitasi. Ayo, tak sediakan ini alatnya, ini tempatnya, ini materinya, ini instruksinya. Coba lakukan. Fasilitasi ngono. Katen jewet ana undang-undange. Katen nyengkrok, jangan begitu. Dilarang membuli. Nah. Ayo coba. Pas. Ya. Jadi metode kembali lagi. Metode larangan itu dalam Quran juga banyak. Salah satunya adalah la tusyrik. Dalam konteks sekarang, metode ini menyuruh dan melarang itu bisa digunakan untuk pelajaran yang instruksional, seperti mengajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat. Itu langsung aja, Pak. Seperti yang tadi saya bilang. Ayo anak-anak, tirukan Ustadz ya. Sekarang yang pertama wajah, terus tangan. Diperintah begitu. Lah kalau ngajarkan wudhu pakai metode diskusi, Pak, gak selesai. Halo? Terus diceramahkan. Butuh berapa kali pertemuan? Nggak efektif. Jadi guru harus pinter-pinter menggunakan metode. Sholat itu juga begitu. Ayo tirukan Ustadz, sekarang waktunya baca Al-Fatihah, sekarang rukuk baca ini, i'tidal baca ini. Ya sudah, jangan kira-kira baca apa ya, menurutmu baik apa tidak? Tidak diskusi. Oke. Jadi belajar mobil juga begitu. Enaknya direm apa enggak ya? Ya sedang nabrak. Di depan sudah ada mobil, berhenti ya, enaknya direm apa tidak diskusi. Rem sekarang, direm. Selesai masalah. Nah, jadi harus pintar-pintar menggunakan metode sesuai dengan karakter materinya. Ya. Peran guru di sini sangat dominan atau teacher center. Sangat dominan ya. Karena guru sebagai yang ditiru saat itu. Metode ini guru sangat dominan, pemerintah melarang, gitu kan? Tirukan ini. Nah, jangan sampai begini. Mengoperasikan mesin itu harus jelas. Kalau enggak dicoba sih enggak apa-apa disentuh. Brodol tangane. Jangan ini ya, begitu harus tegas. Ini jangan disentuh. Terus kalau di lab misalnya harus jelas. Laboratorium misal barangkali begitu ya. Jangan sampai diminum ya, air keras ini. Jangan abu-abu. Siapa yang kira-kira bagaimana kalau rasanya minum ya. Nah, oke ya. Jadi harus ada metode perintah dan melarang itu ada dan digunakan untuk
materi-materi tertentu seperti ngajar wudu, ngajarkan sholat, ngajarkan Al-Quran. Lanjut. Metode mengajar tidak langsung. Metode pengajaran tidak langsung, non direktif. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Itu metode tidak langsung. Intinya, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kan begitu tuh. Kalau metode langsung sebenarnya Allah juga bisa, tapi karena Nabi itu orang yang sudah cerdas, orang yang cerdas, maka dipakai tidak langsung pun paham. Metode langsung, jangan mengharamkan, la tuharimu, kan begitu bisa kan? Tetapi Allah enggak dengan diskusi. Kenapa engkau mengharamkan? Enggak pakai larangan, tapi bertanya, kenapa engkau mengharamkan? Nah, dalam ayat ini maksudnya jelas adalah jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya, nanti bisa baca sendiri. Lanjut. Ada contoh lagi yang tidak langsung. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang mengapa engkau berkata apa yang tidak engkau lakukan? Terus dilanjutkan dengan ancaman bagi orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan. Kabura maqtan izdallahi antaqulu ma la taf'alun. Ini salah satu ciri larangan Allah itu adalah walaupun tidak berbentuk larangan, tapi biasanya diikuti dengan ancaman. Ya, metode non direktif tidak langsung seperti ini. Saya contohkan begini. Ngajarkan anak-anak kebersihan itu bisa pakai metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau pakai metode langsung, jangan buang sampah sembarangan. Itu metode langsung karena larangan, gitu kan? Metode tidak langsung ada. Misalnya tulisan siapa yang membuang sampah di sini denda 100.000. Nah, itu kan bukan larangan, tetapi intinya bukan ada ancaman 100.000 kan, berarti intinya itu adalah larangan, ada hukuman di situ atau penjara 5 bulan, kan begitu? Ada kan begitu? Nah, siapa yang membuang sampah sembarangan denda 1 miliar atau penjara 5 bulan. Nggak ada larangan di situ. Pokoknya gelem ngelakoni penjara 5 bulan. 2 metode bisa kita lakukan. Lah kalau dengan anak-anak, ya di tempat, di masjid misalnya, ya langsung saja, jangan buang sampah. Kalau di ruang tamu, jangan buang sampah di sini, biar cepat. Diskusi kesuwen selamunis lah. Diskusi kesuwen, ya. Bisa jadi dengan anak-anak juga tidak langsung. Kenapa kamu buang sampah di sini ya? Itu misalnya di depan kelas, nggak mengganggu kan? Kenapa dibuang sini ya? Memangnya kenapa? Nah kalau misalnya banyak sampah berserakan di sini, kira-kira nyaman nggak kamu jalan? Nggak nyaman. Lah berarti kalau gitu gimana? Diskusi dulu, tidak langsung, tidak melarang, tapi nanti akhirnya anak-anak menemukan jawabannya. Kalau kamu buang sampah di selokan ini, kira-kira nanti kalau sudah banyak, apa dampaknya? Berarti airnya nggak lancar Ustazah, terus nanti akan bisa banjir. Nah, kalau begitu, iya ya, mestinya nggak di sini. Terus di mana? Kamu cari tempat sampah, ambil dan buang di tempat sampah. Kita nggak melarang,
Ya, metode tidak langsung ini memang butuh kesabaran, butuh dialog dulu, dipahamkan dulu, gitu ya. Dengan beberapa pertanyaan, nggak langsung, jangan di sini ya, jangan buang di sini, jangan duduk di sini. Enak kalau itu, sudah nggak perlu pertanyaan, nggak perlu dialog. Butuh apa ya? Kesabaran, ketelatenan, ya, karena setiap siswa itu punya daya berpikir yang berbeda-beda untuk menemukan jawabannya. Dan itu dikatakan student center karena guru sebagai fasilitator tadi itu. Guru memfasilitasi murid untuk bisa menemukan jawabannya. Tidak langsung, kamu jangan lewat di situ ya, karena di situ itu becek, lunyu, apa lunyu ya? Licin, nanti kepreset. Anak sudah nggak mikir, oh iya, kan sudah diterangkan oleh gurunya. Itu metode langsung. Jadi anak nggak mikir. Tetapi kalau mau mengajak anak berpikir, kira-kira kalau kamu berani lewat situ, nggak berani, kenapa? Begini ya. Dia akan menemukan sendiri jawabannya. Oke, itu namanya student center active learning. Murid yang aktif berpikir untuk menemukan jawaban dan alur konsep belajarnya. Lanjut, metode musyawarah. Metode musyawarah. Dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata kepada Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi di sini Nabi Ibrahim diskusi dengan anaknya yang namanya Ismail. Wahai Ismail, aku mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kalau pakai metode langsung, nggak pakai musyawarah, Ismail sini. Kenapa Bi? Ya mau tak sembelih kamu. Langsung boleh, karena aku mimpi menyembelih kamu. Mau sini, kamu tak sembelih. Perintah langsung. Tapi tidak, Ibrahim mau berdiskusi dengan anaknya yang namanya Ismail. Aku ini mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail itu ternyata orang yang cerdas, makanya bisa diajak diskusi. Wahai bapakku, lakukanlah perintah. Loh, aku gak ngomong perintah. Yang saya ceritakan itu aku mimpi menyembelih kamu. Tetapi Ismail paham bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi Bapak Ibu, kita boleh menggunakan metode musyawarah atau diskusi bagi anak-anak yang sudah cerdas, punya bekal. Lah kalau anak kelas 1 diajak, ayo coba kamu diskusi sana, bagaimana enaknya? Ya belum. Yang sudah punya konsep baru bisa diajak untuk metode diskusi ini. Yang sudah punya ilmunya, sudah pengetahuannya, sudah sudah tahu tata caranya diskusi. Tak ngamuk. Gitu ya. Jadi metode musyawarah atau diskusi. Dalam satu tujuan yang dicapai
Allah kadang-kadang juga memakai dua cara. Cara langsung dan cara tidak langsung. Contohnya dalam berislam, irqallahu rabbuhu aslim. Berislamlah. Aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Kadang ada juga yang memakai wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama atau mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagi yang kedua ini memang rodok mikir didik, karena nggak ada perintah, nggak ada larangan. Agak mikir sih, oh kalau saya nggak kepingin rugi berarti saya harus memeluk Islam. Kalau supaya saya tidak rugi, saya harus memeluk Islam. Karena kalau tidak memeluk Islam, saya akan menjadi orang yang rugi, apalagi rugi di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal, berarti nanti di akhirat itu ada orang-orang yang rugi. Supaya saya tidak rugi, karena kerugian di akhirat sudah tidak bisa sudah tidak bisa diulangi, dibeneri, dimodifikasi sekarang. Gitu ya. Begitu pula dalam infak, Allah membuat dua cara dalam pembelajaran infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ini metode berita, nggak langsung. Allah mengabarkan tidak akan sampai pada kebajikan atau kebaikan yang sempurna sebelum kamu memberikan, menginfakkan apa yang kamu cintai. Oh, orang yang pandai, cerdas pasti. Oh, berarti kalau berinfak itu sesuatu yang disenangi. Jangan sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak ada gunanya terus diinfakkan. Itu ya baik, tapi tidak akan mencapai baik yang sempurna. Tetapi yang kedua, Allah pakai metode perintah dalam berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan rezeki kepada kalian. Jadi begitu ya. Oke, Mama ya'mal mithqala, insyaallah sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali metode-metode pembelajaran. Tugas kita menggali. Kalau kita kan pendidikan integral berbasis tauhid, rujukannya harus Al-Quran dan Sunnah. Ya kalaupun memang ada rujukan dari penemu-penemu buku-buku yang diterbitkan oleh ghairu muslim, non-muslim, orang-orang barat, maka kita harus filter. Ada nggak yang dalam Al-Quran seperti ini? Apalagi dengan pengetahuan HP, googling yang sudah ya mungkin hampir tidak terbatas ya pengetahuan yang ada di dalamnya. Kita bisa compare, kita bisa gali lagi supaya pendidikan integral ini juga benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu para ustadz dan ustadzah sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan, masih ada waktu beberapa menit. Silakan. Alhamdulillah, banyak hal yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman berkaitan dengan thariqah atau metode pembelajaran. Ada waktu kurang lebih 7 menit. Ada waktu 7 menit yang barangkali dari para asatidz dan asatidzah yang mau disampaikan ke beliau, kami persilakan. Iya, monggo. Dan
Ramadhani, Kepala Sekolah PKI